Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Umum yang beranggotakan Jaslina Dina Irianti, Lisda, Imelda Aryani Situmorang, Maulidia Nabila, dan Muhammad Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang komunikasi. A. Pengertian komunikasi di tempat kerja. Istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Dari kata tersebut muncul kata komunitas atau community yang bermakna kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, dalam bahasa Inggris, kata communication memiliki arti suatu pertukaran informasi, ide-ide, atau konsep perasaan. Jadi, bisa disimpulkan, komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha yang mendapatkan kesamaan pengertian. B. Komponen komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan. Ketiga, pesan. Pesan adalah berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, respon. Respon adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Respons terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, zero feedback, yaitu pesan yang diterima komunikator dari komunikan tetapi tidak dimengerti oleh komunikator. Yang kedua, positive feedback, yaitu pesan yang diterima dapat dimengerti komunikan dan mencapai persetujuan. Yang ketiga, neutral feedback, yaitu pesan yang diterima komunikator dari komunikan tidak mendukung atau menentang. Dan yang terakhir yaitu negative feedback, artinya respon yang diberikan komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. C. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. D. Fungsi komunikasi. Redop P. Verdeber mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi, yaitu satu fungsi sosial, dua sebagai pengambilan keputusan. Fungsi komunikasi menurut Onong Ujahana Effendi adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, public information. 2. Mendidik masyarakat, public education. 3. Mengaruhi masyarakat, public persuasional. 4. Fungsi menghibur masyarakat, public entertainment. Mengklarifikasi komunikasi berdasarkan jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi adalah 1. Komunikasi interpribadi communication. 2. Komunikasi antarpribadi interpersonal communication. 3. Komunikasi kelompok group communication. 4. Komunikasi public communication. 5. Komunikasi organisasi organization communication. 6. Komunikasi massa communication. Selanjutnya, tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnis Profesional adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada klien, kolega bawahan, dan pimpinan. 2. Menolong, memberikan nasihat atau motivasi kepada orang lain dalam mencapai tujuan. 3. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 4. Semakin tinggi status seseorang, semakin tinggi keahlian teknis dalam berkomunikasi.
Dan yang terakhir, mengevaluasi perilaku secara efektif. Tujuan komunikasi menurut Onong Ujana Effendi, yaitu 1. Perubahan dan partisipasi sosial, yaitu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi. Misalnya, melakukan sosialisasi agar masyarakat ikut serta menyumbangkan suara pada saat pemilu. Yang kedua, perubahan sikap, yaitu memberikan informasi dengan tujuan agar masyarakat mau mengubah sikapnya. Contohnya dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur. 3. Perubahan pendapat, yaitu memberikan informasi agar masyarakat mau mengubah pendapat dengan informasi yang disampaikan. Contohnya, jika ada informasi dari pemerintah yang mendapat pertentangan dari masyarakat, perlu dikomunikasikan agar masyarakat mau mendukung dan melakukan kebijakan tersebut. Keempat, perubahan perilaku. Tujuannya agar masyarakat mengubah perilakunya, contohnya sosialisasi kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 saat ini. Seperti yang dulunya kita keluar rumah tidak harus menggunakan masker, dan sekarang ketika kita keluar rumah kita harus menggunakan masker. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi 6, yaitu 1. Komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Orang tersebut berperan sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Kedua, komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dalam kelompok, bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain dan mencapai tujuan bersama. Ketiga, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar orang dengan tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung. 4. Komunikasi publik. Komunikasi ini terjadi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar komunikan yang tidak bisa dikenal satu persatu. Contoh komunikasi ini adalah pidato. Kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu informasi. Keenam, komunikasi massa. Komunikasi ini menggunakan media massa yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan. G. Faktor-faktor komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi, ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan proses komunikasi. Dan ada juga faktor-faktor penghambat berhasilnya proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Keberhasilan dalam proses komunikasi sangat mudah dipengaruhi oleh kecakapan komunikator dan komunikan dalam pelaksanaan pengiriman dan penerima berita atau pesan. Di bawah ini adalah faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Dan ada juga yang dapat kita lihat dari sudut komunikator ada 5 macam. 1. Kecakapan komunikator. 2. Sikap komunikator. 3. Pengetahuan komunikator. 4. Keadaan fisik komunikator. 5. Sistem sosial. Dilihat dari sudut komunikan ada 5 macam. 1. Kecakapan komunikan. 2. Sikap komunikan. 3. Persatuan komunikan. 4. Keadaan fisik komunikan. 5. Sistem sosial. 2. Faktor-faktor penghambat komunikasi. Faktor-faktor yang dapat menghambat proses komunikasi ada 9 macam, adalah sebagai berikut. 1. Kurang cakap. 2. Sikap yang kurang tepat. 3. Kurang pengetahuan. 4. Kurang memahami sistem sosial. 5. Kecurigaan yang tidak beralasan. 6. Kesalahan bahasa atau semantik. 7. Jarak fisik. 8. Keterbatasan indera. 9. Komunikasi satu arah. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan menciptakan iklim kerja kantor yang sehat dan terbuka, sehingga meningkatkan kreativitas dan dedikasi pegawai kantor. Menurut Scott M. Gottlieb dan Allian Haas Center, dalam bukunya Effective Public Relations dijelaskan bahwa komunikasi dapat efektif dengan memperhatikan 7 faktor penting komunikasi. 1. Kepercayaan. Dalam kegiatan komunikasi, komunikator dan komunikan harus saling percaya untuk mendapatkan suatu pengertian. 2. Perhubungan atau pertalian.
Keberhasilan proses komunikasi berhubung erat dengan situasi dan kondisi lingkungan pada saat komunikasi berlangsung. 3. Kepuasan terhadap isi. Komunikasi harus dapat menimbulkan kepuasan antara kedua belah pihak, baik komunikator maupun komunikan. Kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya. Pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respon dan tanggapan, serta pihak komunikator. 4. Kejelasan. Proses komunikasi harus mengandung penjelasan yang meliputi kejelasan isi berita, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan istilah-istilah yang digunakan dalam menggunakan lambang-lambang. 5. Kesinambungan dan konsisten. Proses komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus, dan informasi yang disampaikan tidak boleh bertentangan dengan informasi terdahulu atau konsisten. 6. Kemampuan pihak penerima berita. Pengiriman berita atau pesan harus disampaikan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan pihak komunikan. Hindari menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh komunikan. 7. Saluran pengiriman berita. Agar komunikasi berhasil, hendaknya digunakan saluran-saluran komunikasi yang sudah bisa digunakan dan sudah dikenal oleh umum. Misalnya, melalui media cetak seperti surat, majalah, dan koran, atau melalui radio, televisi, dan telepon. I. Komunikasi kantor. Komunikasi kantor atau tata hubungan kantor adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatausahaan. Pengertian lain mengenai tata hubungan menurut para ahli yang pertama dari Carl E. Redfield dalam bukunya Communication in Management, The Theory and Practice of Administrative Communication, yaitu suatu bentuk komunikasi sosial atau antar manusia yang memiliki 5 unsur, yaitu pemberi warta, pihak yang menyampaikan warta, dan penerima memiliki warta. Hal itu dilakukan untuk memengaruhi pelaku si penerima sebagaimana terlihat dalam tanggapannya atau reaksi jawaban. Yang kedua dari William G. Scott dalam bukunya Human Relation in Management yang menyebutkan bahwa tata hubungan adalah suatu proses yang mencakup penyampaian dan penyalinan yang cermat dari ide-ide dengan maksud untuk menimbulkan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Syarat-syarat yang harus diperhatikan agar tata hubungan dalam kantor dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. 1. Penghargaan sebagai manusia. 2. Pengembangan kemampuan. 3. Bekerja pada tempatnya atau the right man on the right place. 4. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 5. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas. 6. Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. 7. Fasilitas yang memadai. 8. Balas jasa yang setimpal. Kegiatan komunikasi kerja di kantor terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata hubungan administrasi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh setiap pegawai mempunyai fungsi atau kedudukan sebagai manajer atau administrator, yang dengan bawahan atau para pelaksananya mengandung unsur pemerintah. Kedua, hubungan tata usaha, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi hanya bersifat informasi dalam aktivitas pekerjaan kantor. Menurut J.C. Danier, dalam bukunya Office Management dijelaskan bahwa komunikasi kantor memiliki 4 sistem komunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tertulis, seperti surat yang dikirim melalui pos, telegram, dan naskah. 2. Sistem komunikasi lisan, yaitu komunikasi secara lisan seperti wawancara dalam pelaksanaan seleksi pegawai dan mengadakan hubungan telepon ke dalam ataupun keluar kantor. 3. Sistem mekanis atau mechanical system, yaitu komunikasi secara tertulis dari jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti faksimile. 4. Sistem panggilan staf atau staff location system, yaitu komunikasi yang dilakukan untuk mencari dan memanggil seorang pegawai dalam suatu lingkungan kantor yang luas. Contohnya melakukan panggilan dengan menggunakan pengeras suara atau bunyi bel atau lonceng. Menurut Scott dan Mitchell, ada 4 fungsi komunikasi kantor, yaitu sebagai berikut. 1. Pengawas, yaitu melakukan pengawasan atau kontrol oleh pimpinan terhadap pegawai.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan. Dengan demikian akan berlangsung pengendalian operasional secara efisien. 2. Motivasi, yaitu adanya pemberian umpan balik atau feedback berupa reward kepada bawahan karena keberhasilan pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat pegawai dalam bekerja. 3. Emosi, yaitu komunikasi dari pegawai untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu yang diinginkan dalam suatu perusahaan. 4. Informasi, yaitu dapat menyampaikan informasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. J. Bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi di tempat kerja atau kantor dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Menurut Slamet Susanto, komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal. Sementara itu, menurut Ikur Santo, komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi dan hanya berlangsung di dalam lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, menurut Anong Ujana Effendi, komunikasi internal memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, atau dari bawah ke atas atau upward communication. Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan ke atas, atau hierarki rendah ke hierarki yang berwenang lebih tinggi. Sementara itu, komunikasi ke bawah adalah dari hierarki berwenang tinggi ke hierarki berwenang yang lebih rendah. 2. Komunikasi datar atau horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi mendatar atau sejajar antar anggota staf, pegawai dengan pegawai, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali tidak formal. Komunikasi satu sama lain tidak dilakukan saat mereka sedang bekerja, melainkan saat istirahat, rekreasi, atau saat pulang kerja. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal disebut juga sebagai komunikasi silang atau cross communication antara pimpinan divisi dan pegawai divisi lain. Sementara itu, Ikur Santo menyatakan bahwa komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung antar pegawai pada tingkat kedudukan, tugas atau fungsi yang berbeda, serta tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak yang lain. Contohnya adalah komunikasi antara manajer keuangan dan manajer personalia. Selain komunikasi internal, dalam sebuah organisasi juga terdapat komunikasi eksternal. Menurut Anong Ujana Effendi, komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri atas 2 jalur yang timbal balik, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Pada umumnya, komunikasi ini bersifat informatif. Komunikasi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa ada keterlibatan atau setidaknya ada hubungan batin dengan suatu organisasi. 2. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.